Pak Prabowo mengatakan kepada saya, Pak Ahmad Basarah, tolong sampaikan kepada Ibu Megawati Soekarno Putri dan Pak Guntur Soekarno. Beliau menyebutnya Masto, karena rupanya Pak Prabowo dengan Pak Guntur Soekarno ini bersahabat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera bagi kita semua. Salam bahagia. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam sehat di tahun baru ini. Merdeka. Merdeka. Teman-teman sekalian, saya atas nama DPP PD Perjuangan didampingi oleh Bung Andre Parera, Bung Marinus, Gus Romli dan Bung Seno, mewakili DPP Partai. Pertama, saya ingin mengucapkan terima kasih lebih dahulu kepada teman-teman media yang selalu dengan setia dan sabar mengikuti setiap agenda-agenda resmi kepartaian PDI Perjuangan. Yang kedua, saya akan menyampaikan pernyataan media pada hari ini, tapi sesuai dengan agenda yang telah disampaikan oleh koordinator media kami, Mas Monang. Pernyataan pers ini terkait dengan peringatan hari ulang tahun PDI Perjuangan yang ke-52. Sebagaimana lazimnya sebuah peringatan hari ulang tahun, termasuk hari ulang tahun partai, selalu dijadikan momentum untuk melakukan introspeksi, retrospeksi, dan kemudian juga proyeksi terhadap perjalanan PDI Perjuangan sebagai sebuah partai politik yang sah dan konstitusional hidup di negara kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai bersama-sama ini.
peringatan hari ulang tahun PDI Perjuangan ke-52 ini ditandai ketika fusi 5 partai politik di tanggal 10 Januari tahun 1973 yang lalu, di mana era awal Orde Baru melakukan penyederhanaan partai politik dengan menggabungkan 5 partai politik. 5 partai politik itu yang pertama adalah Partai Nasional Indonesia, kemudian Partai Kristen Indonesia, Partai Katolik, Partai Musyawarah Rakyat Banyak, dan Partai Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia atau IPKI, yang kemudian 5 partai politik itu berfusi menjadi Partai Demokrasi Indonesia. Itulah momentum yang diambil sebagai jejak ulang tahun PDI Perjuangan ke-52 pada 10 Januari 2025 ini. Tetapi kalau ditarik ke belakang, embrio berdirinya PDI Perjuangan sebagaimana pidato Ketua Umum PDI Perjuangan tadi dimulai dari ketika Bung Karno mendirikan Partai Nasional Indonesia atau PNI tanggal 4 Juli 1927. Jadi kalau merujuk tanggal di mana Bung Karno mendirikan PNI, maka PDI Perjuangan berusia 98 tahun. Jadi 2 milestone terbentuknya PDI Perjuangan, Partai Nasional Indonesia 4 Juli 1927, 5 fusi partai menjadi PDI di tanggal 10 Januari 1973, berarti 52 tahun. Dalam perjalanan introspeksi, proyeksi, dan retrospeksi dan proyeksi itu, tadi kita telah sama-sama mendengar preambul pidato politik Ketua Umum PDI Perjuangan Ibu Hajah Megawati Soekarno Putri, sengaja merujuk pada sebuah peristiwa bersejarah, bukan hanya bagi keluarga besar Bung Karno, bukan hanya bagi keluarga besar para kaum patriotik pencinta Bung Karno, dan bukan pula sekedar bagi keluarga besar PDI Perjuangan, tetapi lebih esensi dari itu adalah bagi bangsa Indonesia secara keseluruhan. Momentum bersejarah itu adalah ketika di mana pada tanggal 9 September 2024 yang lalu, pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia telah menyelenggarakan satu acara yang bertajuk Silaturahmi Kebangsaan Pimpinan MPR dengan Presiden Republik Indonesia kelima, yang pada waktu itu saya menjadi salah seorang wakil ketua MPR, mengagendakan silaturahmi kebangsaan dengan para tokoh-tokoh bangsa pada waktu itu, yang salah satunya dilaksanakan pada tanggal 9 September 2024 dengan Presiden RI kelima, Ibu Megawati Soekarno Putri. Dalam pertemuan di gedung delegasi Majelis Permusyawaratan Rakyat tersebut juga diundang Menteri Hukum HAM Republik Indonesia, Pak Andi Supratman Atas, ya, Menteri Hukum Republik Indonesia, juga keluarga Bung Karno. Momentum itu digunakan oleh MPR RI untuk menyampaikan penegasan pimpinan MPRI terhadap pertanyaan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia, waktu itu Profesor Yasona Lawli, tentang tindak lanjut oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tentang tidak berlakunya lagi ketetapan MPRS nomor 33 tahun 1967 tentang pencabutan kekuasaan Presiden Soekarno. Dalam jawaban yang ditulis oleh pimpinan MPR, maksud saya surat tertanggal 26 Agustus 2024 sebagai jawaban atas surat Menkumham itu, pimpinan MPR menegaskan pertama, bahwa TAP MPRS 33 tahun 67 tentang pencabutan kekuasaan Presiden Soekarno oleh TAP 1 2003 tentang evaluasi dan peninjauan status hukum seluruh ketetapan MPR dan TAP MPR dari tahun 1960 sampai tahun 2002 mengenai TAP 3367 tersebut telah dinyatakan tidak berlaku lagi, sehingga secara yuridis formal TAP tentang pencabutan kekuasaan Presiden Soekarno itu sudah tidak ada lagi. Lalu bagaimana dengan substansi tuduhan yang termaktub di dalam konsideran menimbang huruf C TAP MPRS nomor 33 tahun 67 yang esensinya menuduh Presiden Soekarno pada waktu itu membuat kebijakan yang mendukung pemberontakan G30 SPKI. Tuduhan yang tidak pernah dibuktikan secara hukum atau secara apapun itu memang pada waktu itu telah dijadikan dasar hukum untuk mencabut kekuasaan Presiden Soekarno dan kemudian mengangkat Pak Harto sebagai pejabat presiden. Pada waktu itu, TAP MPR 3367 tepatnya di pasal 6 memberikan perintah kepada pejabat presiden dalam hal ini Pak Harto untuk menyelenggarakan proses peradilan
atas tuduhan benarkah Presiden Soekarno mendukung pemberontakan G30 SPKI itu. Tetapi sampai Bung Karno wafat tanggal 21 Juni 1970 tidak pernah ada proses peradilan apapun. Tetapi faktanya Bung Karno kemudian dirampas kemerdekaannya, dirampas hak asasi manusianya, dan beliau ditahan di Wisma Yaso dalam status tahanan politik hingga meninggal dunia. Sehingga kemudian menimbulkan bekas dan luka yang amat dalam bagi keluarga pada waktu itu, seakan-akan seorang proklamator bangsa mengkhianati bangsanya sendiri. Nah, dalam perkembangan itulah kemudian di tanggal 7 November 2012 Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengeluarkan keputusan Presiden nomor 83 tahun 1912 yang memberikan gelar pahlawan nasional kepada Bung Karno. Di Undang-Undang Gelar Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan diatur ketentuan bahwa seorang tokoh nasional dapat memperoleh gelar pahlawan nasional dengan syarat. Antara lain syarat itu adalah tidak pernah mengkhianati bangsa dan negaranya. Maka dengan telah diterimanya gelar pahlawan nasional tersebut, tuduhan Bung Karno pernah berkhianat kepada bangsa dan negaranya sebagaimana bunyi di dalam konsideran menimbang huruf C TAP MPR 3367 batal demi hukum. Atas dasar itulah kemudian surat pimpinan MPR tanggal 26 Agustus 2024 yang diserahkan kepada keluarga Bung Karno tanggal 9 September 2024 menyatakan bahwa tuduhan Bung Karno pernah berkhianat kepada bangsa dan negara batal demi hukum karena tidak pernah ada proses hukum apapun yang dilakukan terhadap diri Presiden Soekarno pada waktu itu. Kita punya asas hukum bahwa seseorang tidak dapat dihukum tanpa proses peradilan yang fair. Seseorang tidak dapat dinyatakan bersalah kecuali pengadilan menyatakan dia bersalah. Atas dasar pertimbangan-pertimbangan hukum itulah kemudian pimpinan MPR menegaskan pula bahwa tuduhan Presiden Soekarno pernah berkhianat kepada bangsa dan negara itu batal demi hukum. Nah, kemudian sikap pimpinan MPR itu disampaikan kepada Presiden terpilih pada waktu itu, tepatnya 30 September 2024, 10 pimpinan MPR datang ke kantor Menteri Pertahanan Republik Indonesia. Bapak Prabowo pada waktu itu menyampaikan surat pimpinan MPR tertanggal 28 September 2024 yang intinya pertama meminta kepada Presiden terpilih Pak Prabowo Subianto pada waktu itu agar kalau beliau dilantik sebagai Presiden nanti menindaklanjuti surat pimpinan MPR memulihkan nama baik Presiden Soekarno. Yang kedua, memulihkan hak-hak Bung Karno secara pribadi dan sebagai Presiden Republik Indonesia pertama. Alhamdulillah pada waktu itu Pak Prabowo menerima 10 pimpinan MPR dengan sangat baik. Di dalam forum itu disaksikan 10 pimpinan MPR yang lain. Pak Prabowo mengatakan kepada saya, Pak Ahmad Basarah, tolong sampaikan kepada Ibu Megawati Soekarno Putri dan Pak Guntur Soekarno. Beliau menyebutnya Masto, karena rupanya Pak Prabowo dengan Pak Guntur Soekarno ini bersahabat. Sapaan akrab Pak Guntur Soekarno itu adalah Masto. Beliau mengatakan kepada saya pada 30 September 2024 lalu, sampaikan kepada Ibu Mega dan Masto bahwa Bung Karno itu bukan cuma milik keluarga Bung Karno, tetapi juga milik saya. Saya juga seorang Soekarnois, kata Pak Prabowo pada waktu itu, sambil menunjuk meja kerja Pak Prabowo pada waktu itu sebagai Menteri Pertahanan, di mana meja kerja utama Pak Prabowo di kantor Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, di belakang meja kerja beliau terpampang lukisan besar. Dan lukisan besar itu adalah lukisan Bung Karno sedang menunggang kuda. Nah, bahkan saya diajak oleh Pak Prabowo pada waktu itu untuk berfoto di depan meja kerjanya itu, dan beliau katakan, tolong Pak Ahmad Basarah ini sampaikan foto kita berdua ini yang ada gambar Bung Karno di meja kerja saya itu disampaikan kepada Ibu Megawati Soekarno Putri. Dan sampaikan kepada beliau, tanpa surat pimpinan MPR yang meminta kepada Presiden terpilih pada waktu itu, Pak Prabowo belum dilantik pada waktu itu, ia mengatakan, tanpa surat pimpinan MPR ini, kalau saya Presiden, seluruh hak-hak Bung Karno itu akan kami pulihkan. Dan Alhamdulillah, seperti yang Ibu sampaikan tadi, Pak Prabowo sudah berkoordinasi dengan seluruh pejabat-pejabat yang terkait dengan persoalan pemulihan nama baik Bung Karno dan hak Bung Karno ini, yang akhirnya tadi secara resmi Ibu Megawati Soekarno Putri atas nama pribadi, atas nama keluarga Bung Karno, atas nama kaum patriotik pencinta Bung Karno, dan atas nama keluarga besar PDI Perjuangan mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Pertama kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia yang juga penjelmaan seluruh rakyat Indonesia. Maka oleh karena itu Ibu juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh Indonesia
dan terkhusus kepada Presiden Prabowo Subianto yang telah memberikan respon yang sangat cepat atas surat pimpinan MPR untuk merehabilitasi nama baik Presiden Soekarno tersebut.